Cek. Cek 1 2 3. Apakah suara saya ada ya? Jika tidak ada, tolong diberitahukan ya. Sambil menunggu rekan-rekan yang lain ya. Mohon maaf atas sedikit keterlambatannya ya. Cek, apakah sudah jelas ya suara saya? Mantap ya, oke. Baik, sebelum kita memulai melanjutkan pendalaman Alkitab kita pada hari ini, saya undang Bapak Ibu semuanya untuk kita bersama-sama berdoa ya, mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur pada saat ini ya Tuhan, kami bisa duduk kembali belajar firman Tuhan, mengambil waktu yang singkat untuk lebih memperdalam firman Tuhan dalam hidup kami. Mungkin secara daging buat kami mempelajari firman Tuhan ini seperti tidak ada manfaat, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kami bisa semakin diperkaya di dalam pengetahuan kami tentang firman Tuhan. Iman kami bisa bertumbuh dan ketertarikan kami akan firman Tuhan bisa semakin menjadi lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, tuntun kami agar memahami dengan baik. Juga Engkau tuntun anak-Mu yang menyampaikan ini, Engkau berkati waktu yang singkat ini, dan semuanya menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Ya, sekali lagi ya, salam Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabar selama 1 minggu ini ya? Saya harap kita tetap sehat semua, tetap dalam perlindungan Tuhan ya. Ya, pada hari ini kita akan melanjutkan kembali pendalaman Alkitab kita. Pendalaman Alkitab tanggal 21 bulan Juli 2020, IMC Pengharapan Malang. Ya, bersama saya Guru Injil Ayu Prenando. Pada hari ini kita akan melanjutkan topik kita atau tema kita, yaitu masih di dalam ya, mengenal nabi-nabi perjanjian lama, chapter 3 ya. Bagian yang ketiga, kita sudah masuk kepada bagian pembahasan seorang tokoh yang bernama Nathan ya. Mengenal nabi-nabi perjanjian lama. Bagian ketiga, yaitu pada hari ini terkhusus membahas tentang Nathan. Oke. Tokoh perjanjian lama selanjutnya yang masuk dalam kategori nabi adalah Nathan. Ya, adalah Nathan. Inilah yang akan kita lihat sepanjang waktu ini, ya, sepanjang satu bagian ini. Ya. Mengapa Nathan bisa disebut nabi? Ya. Minggu lalu kita sudah membahas ya. Ada mengapa Musa disejajarkan dengan nabi, juga
Samuel bisa disejajarkan dengan nabi ya. Sekarang masuk kepada Nathan. Nah, mengapa Nathan bisa disebut seorang nabi? Ya. Oke, yang pertama kita langsung saja ini, langsung tembak kepada poin ya, tanpa berlama-lama. Yang pertama itu karena Nathan menerima firman Tuhan untuk mengatakan kepada Daud bahwa salah seorang anak Daud lah yang akan membangun rumah bagi Tuhan nantinya. Ini adalah peristiwa di mana Daud menyadari bahwa dia sudah tinggal di tempat yang bagus, tetapi rumah Tuhan masih belum, gitu ya. Nah, dia menyadari di sini bahwa dia akan membangun rumah Tuhan. Dia katakan ya, ini tercatat di dalam 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 17 ya. Secara khusus ayat yang ke-13 saya akan membaca. Dikatakan di sana bahwa Nathan menyampaikan bahwa dialah yang akan mendirikan rumah bagi, ini yang dikatakan Tuhan ya melalui Nathan, bahwa dialah yang akan mendirikan rumah bagiku dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Ya, di sini jelas ya, Nathan menerima firman Tuhan bahwa bukan Daud lah yang membangunnya nanti, tetapi Tuhan akan membangkitkan salah satu keturunan Daud, anaknya nanti. Dialah yang berhak, yang Tuhan berikan kepercayaan untuk membangun rumah Tuhan, yaitu Bait Allah. Itulah yang pertama ya. Pertama, Nathan menerima firman Tuhan. Lalu yang selanjutnya, karena Tuhan juga mengutus Nathan untuk memperingatkan Daud atas dosanya. 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 25 itu. Nah, bagian itu menjelaskan atau menuliskan, mengisahkan mengenai Nathan memperingatkan Daud ya, sehingga dia menyesal. Apa yang menjadi kesalahan Daud pada saat itu? Yaitu dia berusaha mengambil ya, Batseba, mengambil istri ya, yang sudah memiliki suami, seperti itu. Singkatnya seperti itu ya. Tuhan juga mengutus Nathan untuk memperingatkan Daud atas dosanya. Nah, itulah yang menjadi ya, nanti kita akan melihat lebih detail. Kok bisa ya, hanya karena Tuhan mengutus Nathan untuk memperingatkan Daud ya, atas dosa Daud, kok bisa dia dikategorikan sebagai nabi gitu ya. Nanti kita akan lihat korelasinya agak di bagian belakang nanti. Kita lanjut saja dulu ya. Lalu yang ketiga itu karena Nathan menerima firman Tuhan mengenai segala peraturan ibadah di Bait Allah. Ya. 2 Tawarik. Oke, kita baca. 2 Tawarik pasal 29 ayat yang ke-25. Saya akan bacakan. Ia menempatkan orang-orang Lewi di rumah Tuhan dengan ceracap, gambus, dan kecapi sesuai dengan perintah Daud dan Gad, pelihat raja, dan Nabi Nathan. Dikatakan, karena dari Tuhanlah perintah itu dengan perantaraan nabi-nabinya. Ya.
Karena Nathan juga menerima firman Tuhan, ya, mengenai segala peraturan ibadah di bait Allah untuk kepentingan umat Israel beribadah pada saat itu. Dia menerima itu, dan itu diakui di dalam 2 Tawarik pasal 29 ayat 25 ini, ya. Di mana ini adalah peristiwa Salomo, ya. Bukan, ya, maaf. Ini peristiwa Hizkia, Raja Hizkia, ya. Maaf. Peristiwa Hizkia. Ketika dia mereformasi kehidupan bangsa Israel, termasuk keadaan bait Allah pada saat itu, dia mengembalikan keadaan kehidupan kerohanian bangsa Israel, ya. Lalu dia mengembalikan di sana, dia katakan dia menempatkan kembali orang-orang Lewi, ya. Dia menempatkan orang-orang Lewi di rumah Tuhan dengan ceracap, gambus dan kecapi sesuai dengan perintah Daud dan Gad, pelihat raja dan Nabi Nathan, karena dari Tuhanlah perintah itu dengan perantaraan nabi-nabinya. Ya, jelas di sana bahwa karena melalui Nathan dan nabi-nabi yang lainnya, termasuk Nathan, ya, yang menerima firman Tuhan mengenai peraturan-peraturan ibadah di bait Allah pada saat itu. Ya. Hizkia ini adalah raja yang di kemudian generasi lagi dari seorang Daud, ya. Nah. Lalu apa lagi? Nah, bagian ini kita terfokus kepada pembuktian, ya. Pembuktian apakah tokoh ini tuh benar-benar layak gitu. Bisa, karena ya jangan-jangan kita salah gitu, ya. Tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama itu kita sebutkan sebagai nabi misalnya, ya. Nabi misalnya Raja Hizkia kita sebut nabi gitu, ya, Nabi Hizkia, ya. Atau Nabi Salomo gitu, ya. Tidak, ya. Nah, kita akan melihat, ya, seorang Nathan ini, ya. Karena apa? Karena Nathan ada disebutkan sebagai seorang nabi dalam 2 Samuel 7 ayat yang kedua, yang berkata demikian, berkatalah raja kepada Nabi Nathan. Nah, perhatikan cetak kuning yang sudah saya berikan itu. Nah, itu di dalam 2 Samuel 7 ayat 2 ditulis, dikatakan bahwa berkatalah raja kepada nabi, lihatlah, aku ini diam di dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Ini adalah perkataan Daud, ya. Makanya berkatalah raja kepada Nabi Nathan, dikatakan. Berkatalah raja kepada Nabi Nathan. Ini adalah ucapan seorang Raja Daud menyadari bahwa lihatlah, aku ini diam di dalam rumah dari kayu aras, maksudnya kayu yang terbaik, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Makanya dia mulai di sini merencanakan untuk membangun rumah Allah. Tapi Tuhan menyampaikan kepada Nathan bahwa bukan Daud, tetapi salah satu keturunannya, ya. Apalagi kita akan lihat pembuktiannya. Nah, di dalam 2 Samuel 12 ayat 15 juga dikatakan di sana Nabi Nathan lagi. Dan dengan perantaraan Nabi Nathan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedija oleh karena Tuhan. Ini adalah peristiwa di mana anak Daud dilahirkan, ya, dari sebuah peristiwa yang tidak dikenan oleh Tuhan, ya. Dan anak itu lahir dan Tuhan menyuruh menamakan anak itu Yedija, ya.
walaupun anak itu tidak bertahan lama ya. Anak itu kemudian meninggal ya. Nah, kita lihat lagi beberapa ayat yang membuktikan, yang menyebutkan yang bisa membuktikan, memperkuat bahwa Nathan ini nabi. Ya. Nah, di sana dikatakan lagi di dalam Raja-Raja ya. Kali ini di dalam kitab Raja-Raja. Tadi di dalam kitab 2 Samuel ya. Sekarang di Raja-Raja. Ada juga disebutkan. Tetapi Imam Zadok dan Benaya bin Yoyada dan Nabi Nathan dan Simei dan Rei dan para pahlawan Daud tidak memihak kepada Adunia ya. Di sini adalah peristiwa ya, di mana Daud sudah mulai tua gitu ya, dan dia berencana untuk mentahbiskan anaknya yaitu Salomo. Selanjutkan lagi. Nah, di dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 10 dikatakan lagi di sana. Tetapi Nabi Nathan dan Benaya dan para pahlawan dan Salomo adiknya tidak diundang. Nah, itu ya. Dikatakan lagi di sana. Nah, ya. Ini adalah bukti ayat-ayat ya, yang menyebutkan bahwa di beberapa kitab menulis dan mengakui Nathan itu sebagai seorang nabi. Oke, jelas ya, bahwa memang ada tertulis ya, dan diakui oleh beberapa kitab, termasuk Samuel. Di dalam kitab Samuel, 2 Samuel ini terkhusus ya, dan juga di dalam kitab Tawarikh dan juga kitab Raja-Raja. Jadi ketiga kitab ini mencatatkan kesaksian ya, dan menuliskan bahwa Nathan itu seorang nabi Allah dan dengan tugas-tugasnya. Nah, ya juga ya, berkaitan dengan pertanyaan, ada beberapa saudara-saudara minggu lalu ya, ada pertanyaan itu dikatakan bahwa mengapa Yosua tidak digolongkan sebagai nabi ya. Mengapa Yosua digolongkan sebagai nabi? Oke ya. Nah ini kitab Yosua itu tidak pernah ya, seperti di dalam bagian ini ya, kitab Yosua itu tidak pernah menyinggung, bahkan menyebut bahwa Yosua itu nabi, seperti Nabi Nathan begini ya. Tidak ada di dalam kitab Yosua itu, tidak ada kata yang menekankan bahwa Nathan itu seorang nabi ya. Bahkan di dalam kitab lain pun ya, bahkan di kitab lain pun tidak ada ya. Di dalam kitab lain pun tidak ada disebutkan bahwa Yosua itu seorang nabi. Nah, sedangkan di dalam Nathan ini ada di Tawarikh, ada di Samuel, ada di Raja-Raja juga disebutkan, gitu ya. Sedangkan nabi-nabi yang sudah kita bahas ya, seperti dari pertama kemarin yaitu Musa, Samuel, Nathan, ini memang ada disebutkan di dalam kitab mereka atau di kitab lain ya, yang diakui gitu, seperti ini ya, seperti Nabi Nathan ini yang diakui dan ditulis bahwa mereka itu adalah nabi Allah
gitu. Bahkan diakui juga oleh penulis kitab lain, ya. Nah, sedangkan Yosua itu tidak ada, bahkan di kitab Yosua pun tidak ada menekankan secara kata, ya, secara bahasa asli pun secara kata nabi ini tidak ada yang ditekankan bagi Yosua, ya. Dan juga, ya, dan juga berkaitan dengan tugas Yosua, ya, yang tidak terfokus untuk menyampaikan firman Tuhan, ya. Melainkan itu lebih banyak, tugas Yosua itu lebih banyak kepada penaklukan, ya. Seperti itu, ya. Seperti contohnya, saya berikan contoh kisah, ya, seperti ketika bangsa Israel berperang melawan Amalek. Yosua memimpin perang, ya. Sedangkan Musa dan Harun naik ke puncak bukit dan memegang tongkat Allah, ya. Itu tertulis dalam Keluaran 17 ayat 9 sampai 10, ya. Di sana, ya. Jadi yang bertugas di dalam berperang untuk penaklukan, memimpin penaklukan itu Yosua, begitu, ya. Nah, sedangkan Musa itu menerima tuntunan dari Tuhan, gitu, ya, bahwa mereka harus berperang, bahwa kamu harus menyiapkan pasukanmu, kamu harus begini. Itu dari Tuhan. Tuhan menyampaikan kepada Musa, Musa memberitakan itu kepada Yosua, dan Yosua berangkat berperang. Nah, seperti itu, ya. Kita lanjut, ya, untuk topik kita. Nah, yang memperkuat bahwa Nathan ini nabi, ya, ya. Ada satu hal lagi yang memperkuat bahwa Nathan ini nabi. Selain disebut nabi, Nathan juga ini disebut sebagai pelihat, gitu. Pelihat ini maksudnya orang yang bisa melihat sebuah nubuatan yang ditunjukkan Tuhan, begitu, ya. Bisa melalui penglihatan di dalam batinnya, dan gitu, ya, ataupun melalui kehadiran Tuhan, ya. Jadi disebut sebagai pelihat, ya. Di dalam 2 Tawarik 29 ayat 25 di sana dituliskan, ia menempatkan orang-orang Lewi di rumah Tuhan dengan ceracap, gambus, dan kecapi sesuai dengan perintah Daud dan Gad, pelihat raja dan Nabi Nathan, karena dari Tuhanlah perintah itu dengan perantaraan nabi-nabinya. Karena dari Tuhanlah perintah itu dengan perantaraan nabi-nabinya, ya. Pelihat, ya. Lalu ayat 1 Tawarik 29 ayat 29 dikatakan bahwa sesungguhnya riwayat Raja Daud dari awal sampai akhir tertulis dalam riwayat Samuel, pelihat itu, dan dalam riwayat Nabi Nathan, di dalam riwayat Gad, pelihat itu. Pelihat itu, ya. Dan di sini juga, ya, ini sepertinya di dalam 1 Tawarik 9 ayat 29 ini. Selebihnya dari riwayat Salomo dari awal sampai akhir, bukankah semuanya itu tertulis dalam riwayat Nabi Nathan dan dalam nubuat Ahia,
orang Silo itu, dan dalam penglihatan itu pelihat itu tentang Yerobeam bin Nebat, ya. Jadi Samuel ini tidak hanya disebutkan memang secara gamblang bahwa dia nabi, gitu ya, tetapi juga dikatakan berulang-ulang bahwa dia ini adalah seorang masuk ke dalam kelompok para pelihat. Nah, para pelihat ini maksudnya adalah orang-orang yang bisa mendapat penglihatan dari Allah tentang suatu keadaan, suatu peristiwa, suatu penglihatan tentang Tuhan, gitu ya, yang bisa menjadi tuntunan bagi bangsa Israel, gitu. Setelah dia melihat itu, dia melakukan sesuatu begitu pada umat Israel ini. Nah, pelihat itu dikatakan. Oke, kita lanjut. Nah, sorry ya. Nah, ini ya. Sehingga ya betul-betul mengarah, ya, dari pembuktian dari ayat-ayat yang sudah kita lihat tadi, bahwa sungguh betul-betul Nathan ini mengarah, ya, Nathan ini betul-betul mengarah kepada hakikatnya itu, bahwa dia ini betul-betul seorang nabi, gitu ya. Ayat banyak sekali kita temukan yang menyebutkan bahwa Nathan itu sebagai nabi, dan juga menyebutkan bahwa dia adalah seorang pelihat. Bukan hanya itu, dan tugas-tugas dia pun demikian. Dia menerima firman Tuhan untuk disampaikan, ya, kepada Daud, kepada kerajaan, ya, gitu ya, guna kepentingan kehidupan umat itu. Nah, seperti inilah ya. Bagian ini saya tidak pernah tinggalkan di dalam slide saya, ya. Pemanggilan dan pengutusan para nabi merupakan suatu tindakan Allah demi kepentingan umatnya. Ya, jelas ya. Dalam kuning yang pertama itu, bahwa pemanggilan dan pengutusan para nabi itu merupakan suatu tindakan Allah demi kepentingan umatnya. Nathan sudah memenuhi bagian itu, bahwa dia sudah melakukan tugas dalam firman Tuhan untuk keteraturan dan tata peribadahan di bait Allah, ya. Lalu peranan panggilan para nabi juga sebagai pejuang yang memanggil umat Israel kembali kepada prinsip-prinsip yang menjadi landasan hidup mereka. Nah, jika bangsa Israel jauh, gitu ya, maka nabilah yang bertugas untuk memanggil umat Israel kembali kepada prinsip-prinsip yang menjadi landasan hidup mereka. Sama seperti contohnya tadi, Daud yang sudah mulai meninggalkan Tuhan, ya, dengan dosa yang dia lakukan, gitu ya. Dia berusaha merebut istri orang, ya, dan juga ingin membunuh Uria yang dia taruh di depan medan perang supaya mati, gitu ya. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat tidak disukai oleh Allah, ya, sehingga Tuhan menggunakan seorang nabi, ya, untuk memperingatkan kehidupan Daud yang sudah jahat, ya. Nah, di masa raja-raja ini,
di masa raja-raja ini mulai terlihat ada penambahan. Mulai terlihat ada penambahan seperti, maksudnya penambahan apa? Penambahan tugas. Ada penambahan tugas dari seorang nabi menjadi orang yang ditugaskan untuk mengurapi raja dan menjadi penasehat raja. Ya. Salah satunya jika kita lihat yang mengurapi raja itu adalah Samuel, ya. Lalu juga kita lihat ini Nathan, ya, dia yang mengurapi Salomo menjadi raja. Dia juga terlibat di dalam mengurapi seorang raja, dan dia juga terlibat di dalam menasehati. Dia ini menjadi penasehat kerajaan. Sama seperti contohnya ketika Daud tadi, ya, ingin membangun rumah Allah. Ya, aku sudah tinggal di dalam rumah kayu dari kayu aras, dia bilang, ya, kayu terbaik pada saat itu. Tetapi tabut Tuhan masih di tenda. Itu yang dia bicarakan kepada Nathan. Ya. Lalu pada akhirnya Nathan menerima firman Tuhan. Gitu. Nah, dia berperan sebagai penasehat, begitu ya. Dan juga dia menasehati Daud, ya, akan dosa-dosanya tadi, seperti yang sudah kita bahas. Ya. Peran dari Nabi Nathan, ya, itu yang ada, gitu ya, pada saat itu. Kita lanjut, ya. Kita akan lihat yang saya katakan bahwa ada perubahan, ya, dan di masa-masa ini terjadi perubahan tugas, bukan perubahan juga, penambahan, tepatnya penambahan, ya, penambahan tugas Nabi Tuhan ini seperti apa, gitu ya. Nah, seperti yang sudah kita bahas pada bagian yang pertama, bahwa fungsi dan tugas para nabi terhadap panggilan itu mengalami penambahan sesuai periode. Karena setiap periode terdapat perbedaan situasi sosiologis, religius, dan geografis, gitu ya. Nah, sejarah Nabi-Nabi Israel itu terbagi menjadi beberapa periodisasi yang jelas, ya. Nah, ada pramonarki. Saya ingatkan kembali, ya, pramonarki ini pada masa sebelum ada raja, dan monarki adalah nabi yang bertugas di masa kerajaan, ya. Nah, kita baca di sini, ya. Di dalam masa monarki ini, nabi berfungsi sebagai juru bicara dan penasehat kepada raja dan para pegawai istana, komentator dalam bidang sosial, rohani, ya, juga rohani kepada rakyat, ya, kerohanian rakyat maksudnya. Pesan yang disampaikan bersifat teguran mengenai keadaan yang berlangsung di masyarakat. Memang tidak semua nabi, ya, terlihat memiliki tugas yang sama, ya. Tetapi secara khusus Nabi Nathan ini, dia itu sebagai penasehat juga, sudah merupakan seorang penasehat kerajaan, penasehat kepada raja, ya. Dia menasihati Daud, ya, tentang pembangunannya, juga tentang kesalahan Daud, ya. Dan juga
dia mengurapi raja, gitu ya. Yang sebelumnya kalau pada masa sebelum zaman kerajaan itu tidak ada mentahbiskan raja, tapi pada masa kerajaan ini nabi terlibat di dalam pentahbisan raja. Ya. Oke. Nah, Nabi Nathan ini bertugas itu pada masa Daud ya, pada masa Daud, ya. Muncul kisah tentang seorang Nabi Nathan ya. Dan kisahnya tidak ada lagi ketika Raja Daud ya dikatakan tua dan meninggal. Dan di sana juga tidak ada dilanjutkan bahwa di dalam kepemimpinan Salomo sebagai raja tidak ada dikatakan tentang seorang nabi bernama Nabi Nathan. Begitu ya. Nah, di sini kemungkinan besar saya melihat bahwa karena memang dia ini pelayanannya itu pada masa Daud ya, pada masa jaya-jayanya Daud ya, masa mudanya Daud, kemungkinan besar dia ini memang ya kurang lebih saja umurnya dengan Daud gitu ya. Makanya tidak ada disebutkan lagi di dalam kisahnya Salomo, tidak ada disebutkan ya. Kemungkinan besar dia juga sudah mati ya. Dia juga sudah mati seperti Daud yang meninggal tua ya. Dia ini melayani di masa Daud ya, pada awal-awal itu. Nah, inilah kisah dari seorang Nathan ya, kisah yang pada masa pelayanannya, dia terlibat untuk kerajaan ya, di dalam menasihati seorang Raja Daud ya. Kita sudah membahas mengenai Nathan ini ya. Sudah jelas bagaimana kita bisa lihat bahwa dia memang seorang nabi ya. Dan ini tidak bisa diprotes, oh tidak gitu ya, Nathan bukan seorang nabi. Sudah jelas banyak kitab, melalui kitab Samuel, raja-raja maupun Tawarik, memang menyebutkan tugas-tugas dan juga siapa seorang Nathan. Bagi rekan-rekan yang mau sharing dan diskusi ya, bisa di nomor saya gitu ya, seperti pertanyaan-pertanyaan gitu, bisa juga diskusi atau sharing gitu ya, bagaimana begini bagaimana begitu ya, bisa kita bersama ya, kita terbuka saja. Tapi saya tidak bisa menjawab, bukan tidak bisa ya, agak kesulitan juga untuk menjawab secara langsung ya, karena saya ini tidak membuka gitu ya, tapi ini karena ini melalui aplikasi, jadi agak ribet gitu ya, harus melihat ke aplikasi penyiaran ini dan juga aplikasi Facebook gitu ya, agak kesulitan. Dan juga
memang ada terjadi delay dari live ini ya. Ada delay sekitar 30 detikan gitu ya. Jadi kalau berinteraksi dengan delay 30 detikan itu agak, atau bahkan kadang lebih ya, kalau memang jaringannya kurang bagus itu bisa-bisa dia agak lebih, delaynya agak lebih lama gitu ya. Nah, ini makanya jika saya menjawab pertanyaan dari komen, melihat dari pertanyaan dari komen gitu yang saya jawab itu jadi agak jeda-jeda waktu yang cukup lama gitu ya. Nah, bisa melalui nomor handphone saya saja bagaimana tentang bertanya gitu ya. Nah, minggu depan kita akan kembali ya melihat lagi beberapa tokoh-tokoh ya, nabi-nabi yang memang masuk ke dalam nabi-nabi perjanjian lama. Tapi nanti karena kalau masuk kepada kitab nabi-nabi, sepertinya saya tidak akan membahas satu-satu nabi gitu karena sudah jelas seperti Yesaya, Yeremia, ya, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadiah, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefania, Hagai, Zakaria, Malachi dan sebagainya. Yaitu ya, saya tidak akan membahas satu-satu bahwa kita akan melihat bagaimana itu karena paling saya hanya akan mempresentasikan nabi-nabi yang betul-betul yang masuk. Memang mereka masuk gitu saya akan tuliskan, tapi saya akan rangkum saja menjadi satu, tidak membahas secara semua gitu ya, langsung satu-satu, tidak membahas secara satu-satu seperti Yeremia gitu ya. Dia seperti Nathan pada hari ini ya, saya tidak mempresentasikan bahwa kita harus mencari tahu seperti apa kenapa Yeremia bisa disebutkan sebagai seorang nabi, karena itu namanya sudah kitab nabi-nabi ya, namanya juga sudah kitab nabi-nabi ya. Yesaya, Yeremia ya, Yeskiel, Daniel itu kan nabi-nabi besar ya, nabi-nabi kecilnya ya Hosea, Yoel, Amos dan sebagainya itu. Jadi itu sudah jelas nama-namanya juga sudah nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil. Jadi memang mereka sudah termasuk ke dalam jajaran para nabi gitu ya. Karena juga ada istilah sebutannya juga, ada nabi penulis ya. Nabi penulis. Nabi penulis itu ya seperti nabi-nabi ya, yang ada kitabnya seperti Yesaya, Yeremia, dan yang lain itu ya. Tapi nanti di pertemuan selanjutnya ya kita akan membahas mengenai bagian itu ya. Minggu depan mungkin kita akan melihat nabi-nabi selanjutnya secara keseluruhan gitu ya, nabi-nabi lain gitu. Oke, itu saja pada hari ini. Bersyukur ya kita bisa belajar secara sederhana saja ya. Saya berusaha sesederhana mungkin ya. Kalau terlalu banyak pembahasan yang berat juga, kita sesuai kebutuhan ya. Ya, oke. Mungkin Bapak Ibu belum tertarik gitu ya belajar tentang perjanjian lama, karena perjanjian lama itu banyak kisah-kisah ya. Tapi kalau orang yang senang kisah pasti senang belajar perjanjian lama. Nah, kenapa terjadi begini, kenapa terjadi begitu ya. Inilah yang saya berusaha untuk membangkitkan hasrat rekan-rekan untuk bisa belajar. Kita belajar bersama firman Tuhan secara sederhana bersama dari perjanjian lama ini ya.
Minggu depan kita akan lanjutkan. Ini nomor handphone saya, kita bisa diskusi dan sebagainya ya. Oke, kita akan menutupnya. Sebelum kita menutupnya, saya undang Bapak Ibu semuanya untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur kami bisa belajar mengenali satu tokoh Nabi Tuhan yang Tuhan pakai untuk menuntun setiap umat Tuhan melakukan yang baik di hadapan Tuhan, yaitu seorang Nabi Nathan. Kami bersyukur kami bisa belajar, kami bisa melihat bahwa hamba-Mu betul-betul Engkau pakai, betul-betul layak disebutkan sebagai seorang Nabi Tuhan. Keterkaitannya dengan tugasnya dan juga jabatan Nabi yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa di surga. Kami rindu belajar dari firman Tuhan, memperkaya iman kami. Kami rindu untuk bisa mengenal setiap orang-orang yang sudah Tuhan pakai, agar kami bisa belajar semakin giat di dalam firman Tuhan, kami bisa semakin diperkaya, kami bisa bertumbuh secara iman kami, dan hidup kami bisa giat belajar firman Tuhan dan mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami meletakkan hidup kami selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Sampai jumpa lagi minggu depan di hari yang sama ya. Jam 6 sore ya. Dan juga di Facebook yang sama, IMC Pengharapan Malang. Tuhan Yesus memberkati.